Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wong Budi Channel. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusan dan usaha-usahanya. Sekarang saya akan bercerita sedikit tentang zaman sejarah penjajahan. Banyak sekali yang mengatakan bahwa di media-media sosial kenapa kalau orang Indonesia itu pintar, itu sakti, penjajahan bisa berlangsung sangat lama. Seperti kita ketahui, dalam buku-buku sejarah, kita sebagai bangsa Indonesia terjajah selama 350 tahun. Kenapa kok bisa lama sekali? Ya begini, saudara-saudaraku. Penjajahan bisa lama betah di Indonesia. Yang pertama itu yang jelas karena negara kita itu sangat indah. Itu satu. Yang kedua, negara kita itu sangatlah kaya. Ya, kaya dalam berbagai macam hal. Kaya akan budaya, tradisi, seni, alam yang melimpah ruah, dan banyak tambang-tambang yang menghasilkan berbagai macam sumber yang sangat diimpi-impikan oleh negara-negara lain. Contohnya misalkan tambang emas, tembaga, nikel, dan sebagainya. Jadi negara kita itu sangatlah subur, sangatlah kaya. Makanya negara-negara asing itu bahkan sampai detik ini berusaha untuk menjajah secara mental. Jadi ya sangatlah wajar jika mereka sangat mengimpi-impikan ingin menduduki wilayah kita. Sekarang pertanyaannya begini, teman-teman. Dulu, apakah orang-orang kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, leluhur-leluhur kita itu, apakah bodoh? Jika ada pertanyaan seperti itu, saya rasa sangatlah kurang tepat. Jika kita merasa lebih pintar dari orang-orang dulu, apakah kita itu sudah terbebas dari penjajah? Itu satu. Yang kedua, kenapa zaman dulu
bisa terjajah sampai lama sekali, bahkan sampai ratusan tahun. Apakah sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku sekalian itu tahu persis di waktu itu? Saya sendiri juga nggak tahu persis, tapi yang saya tahu persis kenapa bisa lama itu yang jelas banyak sekali musuh dalam selimut, itu saja. Nggak usah ke masa lampau, di zaman sekarang aja banyak yang pura-pura care kepada kita, banyak yang pura-pura baik kepada kita, tapi apa di belakang kita? Kalian tahu apakah mereka benar-benar care di depan dan di belakang kita? Jadi janganlah menilai sesuatu itu berdasarkan asumsi pribadi kalian. Coba ditelaah, dipikirkan, dianalisa secara baik. Terus terang saya sangat miris kepada anak-anak muda sekarang yang cara berpikirnya sudah jauh dari kategori adat ketimuran. Sekarang saya tanya kepada kalian, sekarang apakah ada pelajaran sopan santun di dalam pelajaran kita, di sekolah-sekolah kita? Apakah sekarang itu memang sudah saatnya atau sudah zamannya untuk berpikir secara modern? Modern yang seperti apa? Jangan mengira kalau orang dulu itu orang yang bodoh, lemah, tidak mampu berpikir panjang. Jangan mengira orang sekarang banyak yang pintar, cerdas, kreatif, inovatif dibanding orang-orang yang dulu. Kepintaran yang mana? Kecerdasan yang mana yang bisa kita tonjolkan melebihi orang-orang yang dulu? Sains, teknologi, peradaban. Apakah kita itu bisa lepas dari peradaban kuno? Apakah kita bisa maju tanpa adanya peradaban-peradaban di masa lampau? Jadi jangan dikira orang-orang yang dulu itu bodoh. Sekarang saya coba menelusuri di zaman-zaman yang lampau. Misalnya, saya berjuang mati-matian untuk negara ini. Darah saya tumpahkan, keringat saya alirkan untuk negara ini.
Apakah kalian semua bisa sepemikiran dengan saya? Belum tentu. Belum tentu, saudara-saudara. Pasti ada orang-orang tertentu yang lebih menikmati kehidupannya, yang lebih menikmati hartanya, yang lebih menikmati kedudukannya dibanding mempertaruhkan nyawa, jiwa, dan raganya. Jadi kita itu sudah terjajah oleh mental kita sendiri sebenarnya. Jadi penjajahan itu akan terus dan menerus menggerus pemikiran kita sampai detik ini. Jadi tolong saudara-saudaraku, kita berpikir yang positif, buang yang negatif. Kita telaah, kita pelajari secara detail apakah kita sudah berada di dalam posisi yang benar, apakah ucapan-ucapan kita itu sudah baik, apakah perilaku kita sudah layak untuk ditiru. Intinya di dalam zaman sejarah itu tidak mudah karena banyaknya musuh di dalam selimut. Misalkan saya berjuang di masa itu, belum tentu teman-teman saya itu akan mendukung saya 100%. Sangatlah mungkin malah mereka itu mendukung dari pihak-pihak yang menjajah kita. Karena apa? Di dalam sejarah yang menjadi temang, yang menjadi lurah, yang menjadi mandor, itu ternyata banyak yang pribumi, saudara-saudaraku. Apakah Demang itu di komando atau di garis yang sama dengan kita? Enggak. Mereka dijadikan Demang, mereka dijadikan lurah, mereka dijadikan mandor oleh Belanda. Jadi apa artinya? Yang susah itu bukan mengusir Belandanya. Yang susah itu melawan saudara-saudara kita sendiri. Karena mereka tahu, karena mereka banyak mendapatkan informasi dari kita-kita yang berjuang. Karena mereka itu satu darah dengan kita, satu tanah air dengan kita, tapi tidak mendukung kita. Mereka lebih menikmati hasil kekayaan yang diberikan oleh pihak kolonial dengan timbal balik memberikan informasi-informasi
tentang pejuang-pejuang yang akan memberontak kepada kolonial. Apakah teman-teman atau saudara-saudaraku berpikir sampai arah situ? Kita ambil contoh misalkan seperti si Pitung. Beliau berjuang mati-matian untuk membela rakyat Indonesia, terutama daerah Betawi. Tapi apa yang terjadi? Beliau dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Jadi jangan ambil kesimpulan seolah-olah orang-orang zaman dulu itu bodoh. Orang-orang zaman dulu sangatlah berjuang. Orang-orang zaman dulu memperjuangkan hak-hak kita di masa-masa sekarang. Jadi mari kita hormati perjuangan-perjuangan mereka yang sudah meninggalkan kita. Karena mereka berjuang, kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak, seperti era sekarang ini. Sekian cerita dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pembelajaran saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku sekalian. Mari kita berpikir secara kritis, mari kita berpikir secara sehat agar kita tidak tersesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.